Oke, halo, selamat datang semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. 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 Saya Lavi di sini sebagai host ya atau MC pada acara siang ini. Biasa menyebutnya pagi nih, jadi pada pagi ini ya biar semangat terus. Saya ditemani oleh rekan saya. Silakan Elda. Halo, pagi semua teman-teman. Saya Elda sebagai MC juga pagi hari ini. Ya, jadi ini MC-nya ada 2 nih ya. Jadi teman-teman akan ditemani sama kita dan tentunya kita kedatangan pembicara yang luar biasa sekali ya hari ini, yaitu Dr. Fitri. Kita panggilnya biasanya Dr. Fitri. Nah, ya hari ini tuh acaranya apa ya Elda ya? Kita mau belajar nih Bu Lavi tentang mitos seputar stroke ya, mitos atau fakta nih gitu ya. Apa aja yang bakal kita pelajarin ya. Coba Bu Lavi bisa cerita sedikit belum sebelum kita lanjut nih ya. Kenapa sih kita pilih topik mengenai stroke? Nah, biar teman-teman nih. Oke, nah sebelum kita masuk kenapa kita pilih topik stroke, mungkin aku mau info sedikit ya bahwa In Company ini adalah host dari acara ini dan kami adalah rekan atau mitranya dari Prudential gitu. Nah, kenapa kita pilih stroke ya? Karena stroke itu sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita, karena kita sering banget dengar gitu ya, entahlah teman, saudara, atau mungkin salah satu dari keluarga kita sendiri yang terkena stroke. Ada yang stroke ringan, ada yang berat sampai dia tidak bisa melangsungkan kegiatannya ya gitu ya, secara mobilitasnya terganggu. Nah, kalau di Prudential sendiri ternyata stroke itu cukup menduduki tingkat klaim yang tinggi ya. Jadi kalau untuk sakit kritis dari 7.000 klaim, kalau kita ambil sampel 7.000 klaim, itu 25%-nya adalah dikarenakan oleh sakit stroke. Itu jadi oleh karena itu kita memilih hari ini untuk membahas dan mengerti lebih jauh stroke itu apa sih gitu ya, dan bagaimana mungkin mencegahnya, dan apa sih sebenarnya yang mitos dan yang fakta yang mana, yang mitos yang mana ya Elda ya? Iya betul. Data lain nggak sih mungkin dari source sumber lain stroke itu bagaimana di Indonesia? Ada Bu Lavi, menurut data BPJS ya di tahun 2019 itu 217 juta penduduk Indonesia itu untuk sakit kritis itu selalu bertambah ya Bu Lavi setiap tahunnya. Nah, 26.000 kasus itu kurang lebih disebabkan oleh stroke Bu Lavi untuk sakit kritis. Jadi memang cukup signifikan ya Bu Lavi ya untuk penyakit stroke ini di Indonesia. Karena itu makanya kita angkat ya Bu Lavi ya pada siang hari ini. Ya betul. Jadi cukup banyak juga ya berarti ya kalau di Indonesia sendiri ya. Betul Bu Lavi. Ya. Oke. Nah kebetulan kan hari ini kita kedatangan pembicara ya, dokter yang cantik dan pintar nih, namanya Dr. Fitri. Nah dia adalah dokter spesialis penyakit dalam, di mana sangat memahami nih stroke itu apa. Dan yang mana nanti akan dijelaskan. Yang mitos sih sebenarnya yang mana sih, kita kan sering dengar ya di masyarakat jangan makan ini, jangan makan itu gitu kan ya, karena bisa mengakibatkan stroke atau darah gitu ya intinya. Nah nanti kita akan dengarkan Dr. Fitri. Mungkin Elda bisa cerita sedikit background dari Dr. Fitri. Iya, kita mau tampilin slide apa gak usah Bu Lavi? Ya ini ada slide-nya kok. Ada slide-nya ya. Jadi sebelum masuk ke inti acara, nah kita bisa lihat nih teman-teman profilnya beliau ya, biar kita mengenal siapa sih Dr. Fitri ini. Nah, langsung aja bisa. Ya. Oke. Sambil menunggu slide-nya nih saya bacakan saja ya. Beliau adalah Dr. Aryadini Dia Savitri. Dipanggilnya Dr. Fitri ya Bu Lavi ya biasanya ya.
Nah, beliau ini lulus dari Fakultas Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Airlangga. Dan saat ini ya beliau sedang mengambil program doktor, Bu Lavi. Keren banget ya, Bu Lavi. Oke. Ya, jadi udah jenjang doktor ya sekarang lagi Ya, menjalani. betul. Dan beliau ini praktek di Poli Penyakit Dalam di Rumah Sakit Islam Surabaya, Bu Lavi. Oke, Gitu. jadi di Surabaya lokasinya sekarang ya. Betul. Jadi walaupun jauh, jaraknya tidak bisa memisahkan kita ya, Bu Lavi ya. Iya, betul. Kita bisa selalu belajar nih ya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Dr. Fitri yang ternyata dia lokasinya sekarang di Surabaya, bukan di Jakarta ya. Betul. Ya, atas informasinya. Aku mengucapkan selamat datang ya Dr. Fitri. Terima kasih atas sedianya. Untuk itu tanpa berlama-lama, aku persilahkan Dr. Fitri untuk masuk ke materi ya. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Lavi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Ya, hari ini kita ingin berbagi sedikit ilmu tentang mitos dan fakta stroke. Mungkin tadi sudah sedikit banyak telah disampaikan oleh Bu Lavi tentang mengapa sih kita mengambil tentang stroke. Karena memang kalau stroke ini adalah penyakit yang mungkin apabila orang itu sudah kena, maka tentunya akan mengakibatkan kualitas hidup penderita ini akan turun. Tidak hanya kualitas hidup penderita yang akan turun, di mana dia tidak bisa beraktivitas seperti semula, mungkin dia tidak bisa bekerja, kemudian ketergantungan terhadap orang lain itu akan meningkat. Selain itu juga akan membawa pengaruh juga kepada keluarga daripada pasien stroke. Baik dari segi finansial, dari segi kita harus meluangkan waktu untuk mengurus atau merawat pasien tersebut. Selain itu juga pasien-pasien stroke itu juga akan mengalami gangguan daripada kepribadiannya. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, mohon bersabar sebentar. Tapi musik. Ya. Oke. Jadi apa itu stroke? Jadi stroke itu adalah kondisi di mana terjadi gangguan fungsi otak akibat gangguan pada pembuluh darah otak. Jadi utamanya adalah gangguannya adalah pada pembuluh darah otak ini. Ketika pembuluh darah otak ini terjadi gangguan, maka tentunya sel-sel otak ini akan terjadi penurunan suplai darah. Darah tidak akan tersuplai dengan baik pada sel-sel pada otak. Sehingga apabila darah ini tidak dapat masuk ke dalam sel-sel otak, tentunya akan mengakibatkan kematian daripada sel-sel otak. Ketika sel otak itu mati, tentunya akan mengakibatkan gangguan pada fungsi otak tersebut. Itu yang harus kita pahami bersama. Apa itu stroke?
Nah, dilihat dari itu, maka stroke itu dibagi menjadi dua, yaitu stroke yang jenis perdarahan atau hemorrhagic dan stroke yang iskemik atau stroke yang akibat daripada kekurangan pembuluh darah. Ini kalau kita lihat pada stroke iskemik terlebih dahulu, pembuluh darah otaknya ini terjadi pembuntuan. Hulunya mungkin lancar, darahnya akan mengalir dari jantung masuk ke dalam sel-sel otak ini. Jadi pembuluh darah ini akan memberikan asupan nutrisi pada daerah yang biru ini. Ketika pembuluh darah itu mengalami sumbatan, mungkin karena lemak, ya, mungkin karena hal-hal yang lain, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, maka darah yang lewat pada daerah ini akan menjadi lebih sedikit, tidak lancar. Tentunya ketika darah ini tidak lancar akan mengakibatkan kematian daripada bagian otak yang di sini. Ini kalau stroke iskemik. Berbeda dengan stroke yang perdarahan. Ini yang terjadi pada stroke perdarahan. Kita lihat pembuluh darah ini harusnya lurus saja ya. Namun ada kalanya, misalnya pada saat hipertensi. Pada saat hipertensi, maka tekanan darah di dalam pembuluh darah ini akan semakin meningkat. Maka di sini akan terjadi penggelembungan. Kalau bahasa Jawanya penggelembungan ya, bahasa Jakartanya apa ya, saya nggak tahu ya. Jadi saya orang Jawa, jadi mohon maaf. Jadi kita gunakan bahasa Jawa. Jadi ini ada penggelembungan, jadi pembesaran ini lama-kelamaan kalau misalnya tekanannya makin tinggi, tentunya ini akan mengakibatkan seperti balon yang pecah. Balon pecah, darah ini akan keluar. Inilah yang terjadi pada stroke perdarahan. Mana yang lebih hebat antara stroke iskemik dan stroke hemorrhagic? Dua-duanya sama hebatnya. Namun kalau kita lihat pada stroke hemorrhagic ini biasanya penderita jatuh pada kondisi yang lebih cepat memburuk daripada stroke iskemik. Biasanya kalau stroke iskemik ini mungkin memburuknya mungkin 3 atau 4 hari ya. Tapi kalau stroke hemorrhagic begitu dia kena, biasanya pasiennya tentunya akan dalam kondisi yang kurang baik. Mana yang lebih sering? Stroke iskemik yang lebih sering daripada stroke hemorrhagic. Tetapi kalau stroke iskemik ini biasanya kita masih ada waktu untuk melakukan safety atau ada hal yang bisa kita lakukan untuk stroke iskemik agar tidak makin memburuk. Nah, mitos yang nomor 1, stroke itu katanya jarang. Stroke itu jarang. Katanya cuma pada usia tua. Jangan salah bahwa stroke ini adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Dikatakan oleh Riskesdas tahun 2013, 12,1 per 1000 orang menderita stroke. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang merah-merah ini adalah daerah-daerah di mana dengan angka mortalitas stroke-nya sangat tinggi. Ya, sedangkan yang di sini mungkin daerah-daerah yang maju ya. Alhamdulillah kalau daerah-daerah maju mungkin agak lebih sedikit. Sedangkan kita Indonesia termasuk yang angka mortalitasnya memang cukup tinggi. Penduduk Indonesia ada 252 juta. Dikatakan prevalensinya ada 3 juta. Jadi ada 3 juta penduduk yang mengalami stroke. Di Jakarta sendiri dikatakan 146.000 orang yang menderita stroke. Ini yang tercatat. Tentunya ada juga yang tidak tercatat dalam Riskesdas ini. Mitos nomor 2. Dikatakan stroke itu sama dengan nyeri kepala. Kalau tidak nyeri kepala pastinya saya tidak mengalami stroke. Kalau tidak nyeri kepala berarti saya tidak apa-apa. Ini tentunya adalah mitos yang mungkin perlu diperbaiki. Mengapa begitu? Coba kita lihat di sini. Kita tadi sudah mengatakan pada slide yang pertama bahwa stroke itu berkaitan dengan pembuluh darah pada otak. Ketika pembuluh darah itu mengalami gangguan, tentunya itu akan mengakibatkan gangguan pada daerah yang diperdarahi. Otak itu sangat kompleks. Kita lihat di sini ada yang namanya lobus frontalis dan sebagainya. Dan masuk di sini adalah otak kecil, di mana masing-masing ini memiliki fungsi yang masing-masing. Jadi tidak selalu harus sakit kepala, karena dia tergantung dari pembuluh darah mana yang kena. Misalnya pembuluh darah yang ini yang kena. Kita tahu bahwa lobus frontalis ini adalah dia berfungsi untuk gerakan-gerakan daripada tangan dan kaki. Kalau yang kena adalah yang di sini, pembuluh darah yang dekat otak kecil, maka tentunya ini akan mengakibatkan gangguan pada keseimbangan. Kalau misalnya yang kena pada lobus occipitalis, maka dia akan mengakibatkan gangguan pada mata. Jadi
semakin banyak pembuluh darah yang kena, tentunya akan semakin bervariasi gejala yang akan dialami oleh penderita stroke tersebut. Nah, ini mungkin gambarnya agak aneh gitu ya. Di sini kita lihat ada kaki, ada bagian tubuh, ada juga di sini ada wajah, kemudian di sini ada lidah, kemudian di sini ada tangan ya. Jadi bermacam-macam, ada juga yang untuk alat kelamin. Nah, inilah daerah-daerah di mana akan mengakibatkan gangguan apabila misalnya yang kena di daerah ini, maka yang terganggu adalah di tangan, di kaki, dan di bagian tubuhnya. Kalau yang kena di daerah sini, maka dia akan terganggu pada kemampuan menelannya. Kalau kita lihat di sini ada biru, ada merah, gitu ya. Artinya adalah kalau yang kena adalah bagian tubuh yang kanan, maka yang bermasalah adalah otak yang sebelah kiri. Begitu pula kalau misalnya ini adalah yang kena adalah otak yang kanan, maka yang memiliki efek adalah pada tubuh sebelah kiri. Jadi berkebalikan, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi sungguh banyak fungsi yang akan terganggu tergantung dari daerah pembuluh darah mana yang terkena. Nah, kalau ini adalah fungsi-fungsi luhur. Jadi inilah tadi yang saya bilang bahwa saya katakan bahwa tadi ada kemungkinan akan terjadi gangguan daripada emosi daripada pasien penderita stroke. Dia mungkin menjadi seperti anak kecil, menjadi orang yang mungkin dulunya penurut, menjadi bawel dan sebagainya. Ini karena terkena pada fungsi-fungsi luhurnya. Di sini ada tentang masalah keseimbangan, masalah tentang penglihatan, masalah tentang bahasa, behavior, jadi bagaimana tingkah lakunya. Kalau misalnya kenanya pada daerah ini, tentunya dia akan menjadi berubah sikapnya. Yang dulu mungkin penurut, baik hati dan sebagainya, mungkin dia akan menjadi rewel, bawel dan sebagainya. Jadi tentunya tidak hanya tentang fungsi organ tubuhnya, namun juga tentang perilaku sehari-hari tentunya akan menjadi berubah ketika seseorang itu mengalami stroke. Ini adalah singkatan, sign and symptoms daripada stroke. Jadi tolong setelah nanti mengikuti hari ini bahwa stroke itu dapat dikenal dengan BIFAS. Apa itu BIFAS? Balance. Jadi akan terjadi gangguan daripada keseimbangan. Orang itu akan mengalami pusing, akan mengalami seperti keseimbangannya terganggu, mudah jatuh. Ini adalah karena terkena pada balance-nya. Eyes, kita lihat di sini matanya menjadi juling. Ada beberapa orang yang akan mengalami mata menjadi juling. Selain mata juling, juga penglihatannya akan terganggu. Penglihatannya menjadi tidak jelas. Ini tergantung dari daerah mana yang kena. Face, ini kita lihat, ini yang kena adalah yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini normal. Ya, sebelah kanan ini terkena serangan stroke. Berarti otak yang mana yang kena ini adalah karena ini adalah yang kanan yang mimiknya itu menurun, maka yang kena adalah otak kirinya. Dia akan tidak simetris. Ini sangat mudah sekali dikenali. Arm, lengannya susah untuk digerakkan. Jadi dia harus dengan bantuan tangan satunya untuk menggerakkan tangannya terkena. Speech, mungkin dia akan sulit untuk bicara. Yang dulunya tidak cedal menjadi cedal. Kemudian yang terakhir adalah time. Apa dimaksud dengan time? Bahwa sebetulnya stroke ini adalah masalah waktu. Kondisi dapat menjadi lebih buruk ketika kita tidak aware terhadap tanda-tanda BIFAS ini. Time is brain. Mitos nomor 3, ini yang sering sekali dipercaya, stroke itu hanya ada pada usia tua, usia-usia yang sudah lanjut, usia-usia di atas 60. Ternyata dengan banyaknya gaya hidup yang tidak sehat, itu juga dapat mengenai pada usia-usia yang muda. Dan bahkan juga pada anak-anak. Jadi jangan menganggap bahwa ini aman untuk anak-anak, aman untuk usia dewasa. Beberapa hal penyebab stroke pada usia dewasa. Kalau stroke iskemik ini adalah diabetes mellitus, ini merupakan bidang saya. Kalau stroke ini sering sekali saya
bekerja sama dengan bagian saraf bila pasiennya menderita diabetes mellitus, kencing manis. Kemudian aritmia jantung yang memiliki detak jantung yang abnormal, harusnya deg gitu ya jantung itu, tapi kalau aritmia itu bisa dak dik duk der ya. Jadi aritmia jantung ini adalah dia iramanya tidak teratur, iramanya tidak sesuai dengan irama yang normal. Harusnya itu deg 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 seperti itu ya. Kemudian kalau aritmia jantung itu menjadi deg deg gitu ya. Jadi dia ada irama yang tidak beraturan, irama jantung yang tidak beraturan. Jadi kalau sering berdebar-debar, hati-hati. Ini biasanya keluhannya berdebar-debar. Kemudian yang ketiga adalah dislipidemi, lemak yang tinggi, kolesterol tinggi. Ya, kalau orang sering bilang kolesterol saya tinggi, hati-hati. Orang dengan kolesterol tinggi cenderung untuk terjadi stroke iskemik. Hiperkoagulasi darah, artinya darahnya mengalami pengentalan. Ini penyebabnya bermacam-macam, hiperkoagulasi darah. Mengakibatkan hiperkoagulasi darah. Jadi darahnya mudah mengental. Kalau darahnya mengental, tentunya aliran darah akan sangat terganggu. Kemudian kelainan autoimun, mungkin yang paling terkenal adalah lupus. Lupus ini adalah biasanya juga datangnya ke penyakit dalam. Ini juga sering sekali kita mengalami atau merawat pasien lupus wanita muda datang dengan keluhan kelumpuhan pada separuh badan. Ternyata dia mengalami stroke karena lupusnya. Kemudian kalau stroke perdarahan tadi sudah saya sampaikan sedikit, adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian aneurisma. Aneurisma tadi yang seperti balon itu ya, pembuluh darah yang seperti balon. Ini biasanya jarang kita ketahui. Sampai suatu saat pasiennya menderita pusing yang amat sangat. Ya, ini biasanya bisa diketahui dengan pemeriksaan rutin tentunya, aneurisma. Pada usia anak juga berbeda-beda, yaitu penyebabnya ada stroke iskemik ini adalah kelainan pada plasenta. Jadi kelainan pada saat dia masih di dalam kandungan. Ini juga bisa mengakibatkan stroke iskemik pada bayi. Ada penyakit jantung bawaan, ini juga bisa. Jadi kalau misalnya ada anak yang mengalami penyakit jantung bawaan, maka kemungkinan dia akan dapat menderita stroke iskemik pada saat kecil, pada saat masih umur 10 tahun ke bawah. Kemudian infeksi. Infeksi ini pada biasanya karena meningitis atau encephalitis ya. Jadi infeksi pada otak maupun pada selaput otak itu juga dapat mengakibatkan stroke iskemik. Kemudian ada juga kelainan autoimun yang juga bisa dialami oleh stroke pada usia muda. Stroke perdarahan, yaitu trauma kepala, kita tahu ya, biasanya kadang-kadang anak-anak itu suka berlari-lari ke sana dan kemari, sehingga mengakibatkan trauma pada kepalanya. Ini bisa men-trigger suatu stroke. Baby shaking, jadi bayinya itu goyang-goyang gitu ya, supaya bayi itu senang. Itu ternyata adalah suatu tindakan yang berbahaya, karena kalau misalnya bayi itu mengalami aneurisma pada pembuluh darah otaknya, maka dia bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Atau mungkin ikut seperti bungee jumping ya, itu yang selalu naik turun itu ya, loncat-loncat yang terlalu tinggi. Itu kalau misalnya anak itu menderita aneurisma, hati-hati, karena itu dapat mengakibatkan terjadinya stroke perdarahan. Jadi kalau dikatakan baby shake itu untuk anak-anak supaya senang gitu ya, hati-hati, karena dia bisa men-trigger stroke perdarahan. Nah, ini mungkin yang saya ingin sampaikan, bagaimana gangguan irama jantung mengakibatkan suatu penggumpalan darah dan akhirnya terjadi stroke. Mungkin videonya, silakan. Tidak hanya pada gangguan irama jantung, namun pada orang dengan hipertensi, dia juga dapat mengalami penggumpalan darah karena kelainan daripada jantung. Nanti mungkin saya akan jelaskan dengan video, mungkin lebih enak. Ya,
Ini adalah orang yang mengeluh tentang jantungnya berdebar-debar. Seorang wanita tua mengeluh jantungnya berdebar-debar. Kalau kita dengarkan di stetoskop, dia akan tadi yang seperti bunyinya adalah bukan dek 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 gitu ya, tapi dek 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 dek, dek atau kadang-kadang ada hilangnya. Sehingga sering sekali orang itu mengalami keluhan berdebar-debar. Jantung saya tidak enak, berdebar-debar. Kadang ada, kadang tidak. Seperti itu. Kemudian dia diperiksa. Ternyata dia mengalami stroke. Ini dia, ada yang yang merah-merah ini adalah daerah-daerah yang mengalami kematian daripada sel-sel sarafnya. Nah, mengapa sampai terjadi, apa hubungannya jantung dengan otak? Ternyata memang sangat-sangat berhubungan. Ini dapat terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung maupun pasien yang dengan hipertensi. Ini kalau kita lihat ketika dia ini bergerak, nah ini yang hitam, ini adalah clot. Clot itu artinya bekuan darah, yang kemudian dia akan ikut masuk ke dalam pembuluh darah, dan kemudian di mana darah itu tentunya akan mengalir ke otak. Nah, begitu dia kena di dalam pembuluh darah yang kecil daripada otaknya, tentunya itu akan mengakibatkan kematian daripada pembuluh darah. Tidak hanya pada pasien-pasien dengan aritmia atau gangguan irama jantung, namun juga terjadi pada pasien-pasien dengan hipertensi, di mana pada pasien dengan hipertensi terjadi pembesaran daripada ruang-ruang jantung. Kalau terjadi pembesaran daripada ruang-ruang jantung, maka tentunya akan terjadi pembekuan darah di dalam ruang jantung tersebut, sehingga juga sama ketika darah itu memompa, maka bekuan darah itu dapat sampai kepada jantung. Suaranya nggak ada ya? Ya, jadi selain hipertensi dan juga gangguan irama jantung, ya memang ini suaranya tidak ada di videonya, nanti saya jelaskan bahwa seperti tadi. Jadi kalau dia ada hipertensi, di mana terjadi pembesaran daripada ruang-ruang jantung, kemudian selain itu pada gangguan irama jantung, itu mudah sekali terjadi pembekuan darah di dalam jantung. Kemudian ketika ada pembekuan darah di dalam jantung, bekuan ini akan ikut keluar ketika jantung tersebut memompa darahnya. Terus keluar kemana? Keluarnya bisa ke banyak pembuluh darah. Yang paling ditakutkan adalah ketika bekuan darah ini ikut aliran darah ke otak. Ketika ikut aliran darah ke otak, maka otak akan mengalami pembuntuan. Kalau ikut pembuluh darah di jantung, maka akan mengakibatkan terjadinya serangan jantung. Jadi kalau ke otak mengakibatkan stroke, bekuan darah ini akan mengakibatkan stroke. Kalau bekuan darah itu ke dinding-dinding jantung, maka akan mengakibatkan serangan jantung atau infark kalau sering kita kenalnya. Baik, kita kembali lagi. Nah, mitos nomor 4, stroke tidak dapat dicegah katanya. Sebetulnya stroke itu bisa dicegah, asal kita mengetahui apa faktor risiko yang kita miliki. Ini tadi saya bilang, apakah punya penyakit jantung koroner? Orang dengan penyakit jantung koroner ini memiliki risiko tinggi untuk mengalami stroke. Hipertensi, tadi saya sudah katakan, hipertensi mengakibatkan pembesaran daripada ruang jantung. Ruang jantung yang besar akan mengakibatkan timbulnya bekuan darah. Bekuan darah yang ikut masuk ke pembuluh darah otak, maka akan mengakibatkan terjadinya stroke. Smoking, nanti kita akan jelaskan. Diabetes, carotid stenosis, nanti saya akan jelaskan semua. Kemudian ini atrial fibrilasi, ini adalah untuk gangguan irama jantung. Dislipidemi artinya adalah lemak yang tinggi. Obesitas, kemudian terlalu banyak duduk, rebahan saja, kaum rebahan katanya ya. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya stroke. Kemudian menopause yang terlalu dini. Jadi orang dengan menopause yang dini itu juga sering sekali mengalami pembekuan darah yang pembekuan darah, sehingga kalau pembekuan darah tentunya dia akan dapat mengalami stroke.
depresi ini berhubungan dengan stres ya. Biasanya kalau orang yang stres juga akan mengakibatkan hipertensi dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Nah, ini aterosklerosis. Jadi yang dimaksud dengan aterosklerosis ini adalah pembuluh darahnya mengalami pembuntuan. Bisa terjadi pada pasien-pasien dengan lemak yang tinggi. Jadi dinding-dinding pembuluh darahnya ini penuh dengan plak-plak seperti ini. Penuh dengan sumbatan-sumbatan. Penuh dengan ya kuning-kuning kalau katanya orang ini ya, plak-plak ini. Dulunya mungkin lancar. Kemudian setelah terjadi aterosklerosis kita lihat ini makin sedikit darah yang akan mengalir. Ini terjadi pada stroke iskemik. Ini coba, ketika dia akan ini maka semakin lama akan semakin terhambat, maka tidak akan ada lagi aliran darah yang menuju ke dalam otak. Ini pada stroke iskemik. Tentunya aterosklerosis ini terjadinya dalam proses yang lama, tidak hanya dalam hari ini saya tidak makan lemak deh, karena kemarin sudah makan lemak banyak. Ya. Ini tidak bisa seperti itu, karena ini akan berjalan terus-menerus. Jadi kalau misalnya dia dari kecil sudah terbiasa makan junk food seperti itu memang terbentuknya aterosklerosis ini bukan sewaktu-waktu, bukan, tapi adalah proses yang lama, proses yang mungkin bertahun-tahun baru akan terbentuk seperti yang plak-plak kuning ini. Ini saya katakan bahwa aterosklerosis ini terjadi pada pasien dengan sindroma metabolik. Ini sindroma metabolik bagian saya nih, biasanya itu tadi, orang saraf biasanya berkolaborasi dengan penyakit dalam. Apa sih sindroma metabolik? Sindroma metabolik adalah orang-orang yang dengan dislipidemi, lemak yang tinggi, hiperurisemi, asam urat yang tinggi, hipertensi, tekanan darah yang tinggi, kemudian obesitas sentral dan diabetes mellitus atau kencing manis. Apa itu obesitas sentral? Obesitas itu artinya gemuk sentral, gemuk di tengah. Jadi ada gemuk di perutnya saja. Jadi mungkin badannya enggak apa-apa, tapi perutnya ini gemuk. Biasanya bapak-bapak ini. Biasanya bapak-bapak seringnya, wah ini enggak gemuk, cuman gemuk di perut. Hati-hati. Orang dengan obesitas sentral itu sering sekali mengalami aterosklerosis. Di mana terjadi aterosklerosis? Bisa di semua pembuluh darah, bisa di jantung, bisa di otak. Kalau jantung maka dia akan mengakibatkan serangan jantung. Kalau di otak dia akan mengakibatkan stroke. Terjadi pada orang-orang yang merokok. Jadi merokok ini tentunya akan sedikit demi sedikit akan mengakibatkan perubahan daripada pembuluh darahnya. Genetik, jangan lupa. Ini adalah genetik adalah faktor penting. Jadi kalau misalnya orang tuanya atau saudaranya mengalami salah satu daripada ini, biasanya juga akan dialami oleh anak atau cucunya. Jadi orang yang walaupun mungkin lemaknya sedikit gitu ya, tapi ternyata aterosklerosisnya bisa mulai terjadi. Ini karena faktor daripada genetik. Ini tadi prosesnya terjadi dalam waktu lama. Jadi jangan biasakan untuk anak-anak muda untuk mengkonsumsi junk food. Karena ini memang prosesnya bukan proses sesaat, tetapi proses sejak kecil. Nah, ini kita kalau lihat dalam untuk stroke yang hemorrhagic, ini adalah aneurisma. Aneurisma ini modelnya seperti ini. Jadi memang kelainan daripada sejak kecil yang kita tidak pernah tahu. Mungkin memang kelainan daripada pembentukan pembuluh darahnya. Nah, dengan semakin bertambahnya umur, dengan semakin adanya tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah, dinding-dinding pembuluh darah ini akan mengalami tipis. Semakin lama semakin tipis. Sehingga kemudian pada suatu saat, misal kena baby shake atau mungkin kena trauma sedikit, maka dia akan pecah. Atau mungkin karena tensinya sangat tinggi, dia bisa mengalami pecahnya pembuluh darah. Ya, jangan lupa traumatic brain injury ya, dan tumor. Orang yang menderita tumor kepala itu juga sering sekali mengalami gangguan stroke. Karena pada pasien-pasien tumor mudah terjadi atau pembuluh darahnya ini bersifat fragile, jadi mudah pecah. Diagnosis dini sangatlah penting. Jangan sampai kita mengalaminya. Jadi diagnosis dini ini penting untuk pencegahan. Pemeriksaan rutin ke dokter. Tolong periksa tekanan darah. Bagaimanakah lingkar perut? Ini untuk mengetahui apakah punya obesitas sentral atau tidak. Kemudian kalau untuk laki-laki biasanya ini mudah sebetulnya, diukur sendiri ya menggunakan Medline gitu. Ukur dari belakang sampai dengan ujung pusar. Itu berapakah lingkar perutnya. Kalau lingkar perut lebih dari 94 untuk laki-laki, maka dia termasuk dalam sindroma metabolik. Artinya dia memiliki kecenderungan untuk terjadi aterosklerosis dan stroke.
Kemudian kita hitung juga berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui apakah dia menderita obesitas ataukah tidak. Pemeriksaan laboratorium yang perlu adalah gula darah dan HbA1c, ini untuk mengetahui apakah ada diabetes mellitus atau tidak. Jangan lupa bahwa orang dengan diabetes mellitus tidak memiliki keluhan biasanya. Orang tidak sadar bahwa memiliki diabetes mellitus. Oleh karena itu sebaiknya ceklah gula darah HbA1c, apalagi kalau untuk usia yang lebih daripada 40 tahun. Profil-lipid, ada trigliserid, kolesterol HDL, kolesterol LDL. Asam urat, ya, dan kalau penderita asam urat tinggi tentunya dia juga memiliki resiko untuk terjadinya stroke tersebut. Kemudian fungsi ginjal, karena kalau fungsi ginjal ini penting karena orang-orang dengan fungsi ginjal yang kelainan tentunya akan mengakibatkan pembekuan darah lebih. Pemeriksaan yang rutin, namun perlu untuk pasien-pasien yang memang memiliki penyakit autoimun atau memang memiliki sering mengalami sakit kepala dan sebagainya, ini bisa diperiksakan di laboratorium. Antifosfolipid antibody, protein C, protein S, dan antitrombin 3. Nah, ini lainnya adalah foto dada. Foto dada ini perlu karena untuk mengetahui bagaimanakah bentuk daripada jantungnya. Jadi seperti saya sudah katakan bahwa kalau jantungnya besar tentunya akan meningkatkan kemungkinan terjadinya manakah ruang-ruangan jantungnya. Kalau memang ruangan jantungnya itu besar, maka dia memiliki resiko tinggi untuk terjadinya stroke. Treadmill. Ya, jadi kalau ini treadmill untuk mengetahui apakah ada gangguan daripada penyakit koronernya. Kemudian rekam jantung atau elektrokardiografi. Ini adalah lumbar puncture. Jadi untuk mengetahui infeksi. Jadi seperti saya sudah katakan bahwa infeksi seperti meningitis, encephalitis itu juga dapat mengakibatkan terjadinya stroke. Biasanya ditegakkan dengan lumbar fungsi atau lumbar puncture. Ini adalah gambaran daripada MRI-MRA. Jadi kalau misalnya menderita yang namanya aneurisma, biasanya terlihat. Biasanya kalau dengan adanya aneurisma, maka dia akan ada sedikit gelembungan di sini. Jadi ada lebih besarnya pembuluh darah. Ini akan terdeteksi. Ya, jadi kalau memang sering pusing atau mungkin ada pernah ada kebas-kebas, itu juga kita perlu tahu apakah memang ada kelainan di daerah pembuluh darah otak. Ini adalah CT scan dan MRI daripada otak. Jadi kalau misalnya dia ada kematian, biasanya dia akan berwarna lebih pucat daripada yang lain. Ini bisa juga dilakukan CT scan dan MRI otak. Nah ini saya punya teman ya, jadi usianya sama dengan saya sekitar waktu itu orangnya pebasket ya, teman saya ini pebasket. Kita udah lama tidak ketemu karena dia teman SMA. Kemudian dapat kabar bahwa usia 35 atau 32 ya, saya lupa, itu 32-an tahun gitu ya, dia mengalami stroke. Ternyata stroke-nya berasal dari arteri karotis ini. Jadi dia ini adalah pemeriksaan Doppler daripada karotik, di mana di leher ini ada pembuluh darah besar, di mana kalau pembuluh darah besar ini ada plaknya, jadi ada seperti tadi yang kuning-kuning yang saya katakan tadi di pembuluh darahnya, maka ini mudah sekali lepas. Kalau ini lepas, maka tentunya langsung menuju ke otak. Ini pernah dialami oleh teman saya. Dia sebenarnya seorang pebasket. Dulu pebasket rajin, olahraganya juga rajin. Ternyata dia ada plak di sini yang kemudian lepas dan akhirnya terjadilah stroke. Masih muda usianya. Saat ini mungkin juga kehidupannya tergantung pada istrinya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi bekerja. Tentunya stroke ini banyak sekali mengakibatkan komplikasi atau gangguan daripada kualitas hidup. Nah, mitos nomor 5, stroke sama dengan kursi roda. Ini mitos sebetulnya. Tidak semua orang harus jatuh pada kursi roda. Tidak semua harus jatuh pada kondisi tidak mampu. Kalau kita lihat ini dari time is brain. Jadi waktu itu adalah otak. Jadi kalau kita lihat di sini, awalnya ini masih pucat. Artinya dia sebetulnya masih bisa ditolong. Yang sudah mati ini adalah darah yang hitam.
Kalau kita cepat melakukannya, tentunya yang pucat ini akan tidak semakin, yang hitam ini tentunya tidak akan semakin meluas. Kalau kita telat, maka yang hitam ini akan semakin meluas. Kalau sudah hitam, maka tidak bisa kembali lagi. Sel otak yang sudah mati tidak akan pernah kembali lagi. Namun kalau kita ketemu pada yang masih yang berwarna muda ini, maka tentunya tidak akan terjadi gangguan fungsi saraf. Kematian 10 menit dikatakan, keterlambatan 10 menit dikatakan sama dengan kematian 20 juta sel otak. Padahal sel otak kita sekitar 160 juta. Jadi cukup signifikan apabila kita mengalami keterlambatan selama 10 menit. Tentunya stroke itu bisa diobati, tergantung dari jenis stroke-nya. Ada yang obatnya yang bisa kita gunakan adalah obat kendali faktor risiko. Misalnya punya diabetes, misalnya punya hipertensi, maka kita harus mengendalikannya. Obat atasi stroke. Ada obat-obat yang harus diberikan pada awal-awal stroke terjadi. Ini namanya golden period. Jadi kalau lewat daripada golden period, maka sudah pasti dia akan otak itu akan menjadi hitam, tidak lagi menjadi pucat. Jadi ketika masih pucat itulah waktu kita, atau period kita, golden period kita untuk mengatasi stroke agar tidak menjadi permanen kecacatannya. Kemudian kalau untuk stroke perdarahan ada pembedahan, dan jangan lupa yang terakhir adalah harus dilakukan fisioterapi segera, latihan fisik. Ini 60 menit saja. Jadi diharapkan begitu ada BFAST, jadi balance, eyes, face, arm, kemudian satu lagi tadi S ya, apa tadi yang S itu ya, ya pokoknya BFAST tadi, saya kok tadi lupa. Jadi harus dalam waktu kurang daripada 60 menit ini sudah harus di rumah sakit ya. Karena kalau kita terlambat maka tentunya dia akan mengalami kematian yang permanen. Speech ya, speech. Ya, jadi kalau tidak bisa 60 menit maksimal 4,5 jam. Jadi sudah 2 jam inilah waktu untuk dibawa ke rumah sakit. Mungkin kalau Jakarta sering macet ya. Nah, ini dalam waktu 4,5 jam harus sudah tertangani dengan cara mengenali BFAST tadi. Fisioterapi penting ya. Jadi fisioterapi ini adalah latihan yang dilakukan oleh terapis-terapis, yaitu merangsang otot dan saraf yang terkena stroke. Jadi ketika saraf itu sudah terkena stroke, maka harus segera dilakukan fisioterapi dalam waktu 24 jam. Fungsinya adalah beberapa ini, merangsang otot saraf yang terkena stroke supaya dia bisa kembali. Jadi saraf yang mati itu akan diambil alih tugasnya oleh saraf-saraf yang lain. Misalnya saraf A ini mengalami kematian. Dalam menggerakkan tangan ini misalnya ditangani oleh saraf A. Saraf A mati, maka saraf A ini akan dapat digantikan oleh saraf B dengan cara melakukan fisioterapi. Mencegah kekakuan otot tubuh dan meningkatkan kemampuan gerak, membimbing gangguan nilai-nilai luhurnya. Edukasi keluarga pasien ya, karena memang yang didukung tidak hanya pasiennya, namun juga keluarga pasien. Beberapa fisioterapi yang dapat dilakukan seperti contohnya seperti ini. Nah, ada yang harus digerakkan tubuhnya supaya tidak kaku. Otot semakin lama tidak digunakan maka akan semakin kaku. Ini bisa juga dibantu dengan USG pemanasan atau dengan listrik. Ini tentunya akan membantu. Sampai kapan dilakukan? Ya bisa sampai lama, setahun pun bisa. Maka mungkin sudah kerusakan yang permanen, sudah tidak dapat lagi diperbaiki. Mitos nomor 6, gejala ringan dan sementara itu sama dengan sembuh. Sembuh tanpa obat katanya. Wah, aku ini pernah kemarin merasa lumpuh di tangan. Habis itu baik-baik saja, sudah bisa bergerak lagi kok. Ini jangan mengatakan bahwa oh saya sembuh. Ini adalah suatu mitos yang salah. Orang yang sembuh tanpa obat atau mengalami BFAST yang ringan, ini adalah orang-orang yang mengalami namanya TIA atau Transient Ischemic Attack. Artinya, si otak ini sudah mengalami kekurangan darah sementara. Jadi kalau kita lihat gambaran seperti ini adalah yang stroke, jadi yang sudah mengalami stroke. Jadi dia benar-benar tidak bisa melewati
pembuluh darah tidak bisa melewati saluran ini karena sudah terbuntu. Sedangkan pada TIA ini hanya pengentalan, dia bisa lewat tapi hanya sedikit. Memang TIA ini ya dia bisa sembuh sendiri kalau ininya sudah membaik pengentalannya. Mungkin dengan pada saat itu lagi hipertensi, tensinya lagi kumat, ya jadi dia penyempit pembuluh darahnya. Begitu tensinya normal, dia sembuh lagi, otaknya bisa teraliri darah lagi. Namun hati-hati, orang dengan TIA ini adalah faktor risiko tinggi untuk terjadinya stroke. Jadi jangan, saya sudah sembuh. Tidak, itu masih koma, masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Begitu kena TIA, maka harus segera memeriksakan secara total semua faktor risiko, semua kondisi daripada otaknya. Kalau memang ada hal-hal yang memang bisa diperbaiki, misalnya ada lemak yang tinggi, maka harus segera dilakukan perbaikan. Jangan dibiarkan, jangan sampai darah yang sel-sel saraf yang mengalami kekurangan oksigen ini jatuh sampai dengan kematian daripada sel-sel saraf. Ini harus dicegah, jangan sampai TIA ini berubah menjadi stroke. Ini transient ischemic attack ya. 2-17% akan mengalami stroke dalam 90 hari. Kondisi ini adalah kondisi yang emergensi dan merupakan penanda stroke dini. Harus dilanjutkan dengan pemeriksaan neurobiologis lainnya. Ini sebetulnya adalah kesempatan. Ini sebetulnya adalah aba-aba dari tubuh kita. Ini loh, tubuhmu mengalami kekurangan, otakmu mengalami kekurangan darah. Otakmu akan mengalami stroke. Jadi sebetulnya ini adalah alarm supaya kita sadar bahwa kita bisa mengalami stroke. Maka harus melakukan pemeriksaan neurologis lebih dalam. Perbaiki lifestyle, kendalikan faktor risiko stroke, hipertensi dikendalikan, lemak dikendalikan, diabetes mellitus dikendalikan. Obati sesuai dengan stroke iskemik. Jadi jangan dianggap remeh, harus diobati sampai dengan tuntas. Ini mungkin adalah slide saya terakhir. Take home message-nya adalah jangan pernah remehkan stroke. Perlu deteksi dini faktor risiko stroke, kenali tanda-tanda stroke, perlu deteksi dini diagnosis stroke kalau memang sudah mengalami stroke, perlu penanganan dini daripada stroke. Latihan secara teratur dengan fisioterapis akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Matur nuwun, terima kasih, thank you, merci, gracias, arigato. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Fitri, bagus banget ya teman-teman ya penjelasannya, cukup padat informasinya tapi juga mudah untuk dicerna bagi orang-orang yang dengan background yang bukan background medis ya. Oke, betul banget Bu Lavi ya, sangat memberikan wawasan baru ya buat kita ya. Iya. Nah, mungkin sekarang bisa kita buka sesi pertanyaan. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, kebetulan narasumber adalah seorang dokter, jadi bisa dipastikan nanti informasinya akurat lah ya, gitu. Mungkin kalau mau bertanya boleh langsung. Mau tanya. Oke, itu ada Pak Uta dan Pak Indra ya. Silakan Pak Uta dulu. Iya, selamat sore Bu Fitri. Ya, selamat sore Pak. Ini kebetulan gini, kakak saya mengalami 3 kali stroke. Nah, stroke yang pertama itu dia sembuh 6 bulan. Stroke yang kedua dia sembuh 1 tahun. Stroke yang ketiga ini udah 4 tahun nggak sembuh-sembuh. Sebenarnya stroke itu berapa kali kita boleh kena? Ya. Terima kasih Bu. Ya, saya jawab langsung atau bagaimana? Ya, silakan Bu Dokter. Iya, jadi ya ini memang mungkin tadi saya juga kelewatan untuk mengatakan stroke bisa berulang Bapak. Jadi memang selama kita tidak menghindari faktor risiko, maka stroke itu bisa berulang dan bisa mengenai pada daerah yang lain. Misalnya dulu yang kena adalah daerah kanan, kemudian kena lagi, ternyata kok kena yang kiri. Itu yang sangat disayangkan kalau misalnya kena kanan dan kiri. Kita bayangkan kalau dulu mungkin kanan yang kena, maka dia bisa melakukan aktivitas hari-harinya dengan menggunakan tangan yang kiri, misalnya seperti itu. Tapi kalau ketika dua-duanya kena, maka tentunya pasien tersebut akan jatuh dalam kondisi yang stay hanya ada di dalam bednya saja.
jadi tidak bisa beraktivitas, dan itu tentunya nanti komplikasinya akan kemana-mana ya. Sampai berapa kali boleh kena? Sebetulnya sih sebaiknya jangan kena ya. Kalau bisa boleh kena itu ya jangan kena. Tapi kalau faktor resiko tadi, jadi kalau misalnya memang dia mengalami hipertensi, dia maka tensinya harus selalu dikontrol. Kita punya target tertentu, misalnya kalau misalnya tensinya dia adalah stroke yang iskemik, maka kita harus mempertahankan tensinya itu di bawah 130. Kemudian kalau misalnya dia ada lemak yang tinggi, maka lemaknya harus dikurangi supaya tidak terjadi stroke yang berulang. Selama faktor risiko itu tidak teratasi, maka tentunya dia akan bisa ke daerah-daerah yang lain dan bisa kena ke daerah yang lain. Misalnya karena aritmia tadi, karena irama jantungnya yang abnormal. Kita tahu berarti kelainannya adalah pada jantungnya. Selama aritmia itu tidak diatasi, tentunya dia akan dapat membentuk gumpalan baru. Yang kemudian gumpalan ini akan kemana? Ya terserah dia akan kemana. Bisa ke jantung, bisa ke otak kiri, bisa ke otak kanan. Jadi begitu kena stroke, tentunya kita harus yang pertama mengetahui atau mendeteksi faktor risikonya apa. Kemudian kendalikan faktor risiko tersebut. Tentunya kalau dia tidak melakukan hal-hal tersebut, dia akan terus berulang seperti itu. Gitu. Oke. Maaf dok, pertanyaan saya tiga kali nggak bisa sembuh tuh berarti sekarang nih terakhir. Maksud kalau saya, dia kan yang pertama sembuh, kedua sembuh, yang ketiganya? Ya, kalau dia kena di daerah yang sama, tentunya dia akan mengalami kematian permanen. Tadi yang mungkin saya di slide saya itu ada yang awalnya itu berwarna coklat gitu ya, hanya sebatas sedikit gitu. Lama-lama kalau dia berulang kembali, maka yang hitamnya akan bertambah. Semakin lama dia akan semakin bertambah. Dan bahkan tidak hanya di daerah situ, mungkin dia akan dapat kena di daerah yang lain. Seperti itu. Jadi makanya benar bahwa time is sprint, bahwa kita harus segera melakukan sesuatu untuk mengontrol semuanya. Ya, termasuk ketika dia sudah ada serangan, misalnya kadang-kadang ada pasien itu, saya sudah pernah serangan, nggak apa-apa deh seperti itu, karena saya sudah mendapatkan obat. Biasanya orang-orang stroke bisa mendapatkan obat yang namanya antiplatelet. Kalau stroke iskemik ya, kalau stroke iskemik biasanya mendapatkan obat-obat antiplatelet, itu khusus untuk stroke-nya, bukan untuk faktor risikonya. Biasanya mereka akan diminta untuk minum obat anti penggumpalan darah. Nah, saya khawatirnya kalau orang-orang itu tidak memahami bahwa ada faktor risiko yang harus dikendalikan, mereka merasa aman bahwa saya sudah minum obat ini untuk pengencer darah, obat untuk anti penggumpalan darah gitu ya. Nah, saya sudah aman, padahal belum tentu seperti itu. Oke. Ya, jelas Tauta. Oke. Ya, lanjut ke Makasih jelas. Ya, sama. Oke, berarti lanjut ke Pak Indra ya. Ya, Pak Indra Husin, silakan Pak. Ya, terima kasih Dok Fitri. Dari saya, satu adalah saya kan sudah pakai link ceritanya. Suaranya putus-putus Pak Indra. Ya, saya adalah pasien yang sudah pernah kena serangan jantung sehingga saya pakai link. Nah, pertanyaannya adalah tadi pertama adalah tentang dosis obat dan pengobatan yang harus terus saya minum lah ya. Nah, itu tadi bilang bahwa harus dilakukan periodic review ya. Karena kan tadi saya lihat dari bahannya bahwa dari jantung ini pun bisa menjalankan stroke. Pertanyaannya apakah itu betul, Bu? Iya. Saya jawab ya, Mbak Elda ya. Ya, silakan Bu Dokter. Ya. Jadi kalau sebetulnya begini Pak, kalau yang dikatakan jantung menuju ke stroke itu adalah yang jantung yang gangguan irama. Namun sebetulnya antara jantung dan otak ini sebetulnya sama dasarnya sama. Jadi begini, kalau yang dikatakan bahwa terjadi aterosklerosis, mungkin Bapak tadi masih ingat dengan slide saya yang dimaksud dengan aterosklerosis, di mana ada plak-plak di dalam pembuluh darah yang kuning-kuning tadi Pak. Nah, itu kalau kenanya itu pembuluh
akan mengalami namanya serangan jantung, penyakit jantung koroner. Makanya Bapak diberikan stent. Stent itu adalah fungsinya untuk melebarkan kembali saluran pembuluh darahnya. Nah, apakah kemudian Bapak bisa mengalami stroke? Ya, sama, karena Bapak dasarnya adalah mengalami aterosklerosis, sehingga aterosklerosis itu juga terjadi di daerah pembuluh darah otak, maka itu ada kemungkinan juga bisa terjadi orang stroke. Jadi sebenarnya dasarnya sama, hanya saja yang satu kenanya di pembuluh darah yang mensuplai dinding jantung seperti Bapak, penyakit jantung koroner itu, ada juga yang aterosklerosis yang terjadi pada pembuluh darah otak seperti pada stroke. Ya, satu lagi, terima kasih dok. Satu lagi tadi yang terkait pada aritmik ya, artinya detak jantungnya nggak stabil. Itu kan sekarang ada pengobatan pacemaker ya dok, ya dok. Ada pacemaker apa yang ditanam itu. Pertanyaannya adalah, pacemaker sendiri saya melihat om saya, ya dia penderita aritmik jantungnya. Dia pakai pacemaker. Jadi pacemaker ini ternyata ada jadwal isi ulangnya. Biasanya 5-6 tahun ganti baterai. Nah, pada waktu itu mungkin dia agak lalai ya, lepas atau pacemakernya mulai. Karena kan artinya mungkin ya karena mungkin sudah tua ya, gumpalan dan sebagainya, ada gejala stroke gitu. Jadi bisa dijelaskan apakah kalau misalnya orang yang katakanlah aritmik udah pakai pacemakernya pun juga harus kontrol. Kalau enggak dia mendadak mau usang begitu, denyutnya kurang, juga bisa menyebabkan larinya kotoran-kotoran atau plak itu ke atas lagi. Jadi itu. Ya. Jadi kalau pacemaker itu biasanya adalah pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung yang jenis bradikardi, Bapak. Jadi bradikardi itu artinya denyut nadinya itu sangat rendah. Kalau yang normal adalah denyut nadi itu bisa mencapai 60 sampai dengan 80. Namun pada orang-orang dengan pacemaker biasanya denyut jantungnya itu sangat rendah, bisa 40, 50. Sehingga kita bayangkan ketika denyut jantung itu sangat rendah, hanya 40, jadi sangat lambat sekali. Maka tentunya aliran darah yang dipompa oleh jantung itu sangat kecil. Jadi yang keluar dari jantung itu sangat kecil. Nah, tentunya ke arah otak bagaimana? Tentunya juga akan menurun. Bedakan dengan kalau 60 atau 80 ya, ketika kita olahraga misalnya 100 gitu ya, denyut jantungnya 100. Maka itu aliran darah ke otak itu sangat deras sekali. Tetapi kalau di 40, tentunya aliran darah ke otak ini akan sedikit. Kalau aliran darah ke otak sedikit, tentunya akan mengakibatkan kematian daripada sel-sel otak yang namanya stroke iskemik. Nah, si pacemaker ini memang ditanamnya di dalam tubuh. Nah, itu biasanya memang ada baterainya, Pak. Jadi memang baterainya harus rajin untuk mengganti. Kalau tidak, maka tentunya pacemaker tidak berfungsi, maka tentunya bradikardinya akan kambuh, aliran darah ke otaknya akan berkurang. Itu mungkin yang disebutkan dengan TIA, kalau misalnya memang tidak permanen, yang dialami oleh saudara Bapak itu. Jadi begitu dia membaik lagi, dia akan mendapatkan oksigen lagi sel-sel otaknya melalui darah tersebut. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya terima kasih. Lalu selanjutnya adalah Ibu Lina. Ibu Lina, silakan. Ya, terima kasih Bu Lavi. Ya dok, mau tanya, saya tuh pernah mendengar istilah mild stroke ya atau stroke ringan. Itu sebenarnya apa sih dok? Apakah sama dengan TIA itu tadi atau bagaimana? Ya. Mohon penjelasannya ya, terima kasih. Baik, ya. Jadi kalau di dunia kedokteran katakan bahwa stroke ringan itu adalah TIA, jadi transient ischemic attack. Ischemic itu artinya adalah kekurangan darah. Jadi kekurangan darah sesaat. Jadi kalau misalnya dia kekurangan darah, maka ada penurunan fungsi yang sementara. Sedangkan kalau stroke itu adalah dia benar-benar sudah mati, kematian daripada sel-sel saraf.
Jadi kalau misalnya dikatakan mild stroke itu adalah TIA, jadi transient ischemic attack atau pre-stroke ya. Kalau misalnya kita lebih mudahnya mungkin supaya kita aware terhadap stroke ini adalah kita sebut saja TIA ini sebagai pre-stroke ya. Jadi sebelum mengalami stroke. Ya, oke. Makasih, Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Bu Lina ya pertanyaannya. Lalu nextnya ada Ibu Leni. Oh iya. Ya, siapa nih? Bu Leni. Ibu Leni tadi ada pertanyaan. Semangat pagi. Ya. Oh, oke, Bang ya. Oke. Ya, dokter. Ya, silakan. Ya, Dok. Ada nggak ciri-ciri umum, Dok, gejala-gejala kan ada kadang-kadang nggak ada gejala tiba-tiba langsung jatuh lemes kan? Misalnya ada nggak tanda-tanda misalnya dia kesemutan atau mulai mata agak mengecil atau kadang-kadang sakit kepalanya di mana, ada nggak tanda-tanda, Dok? Maksudnya tanda-tanda awal yang kita tidak melalui pemeriksaan dokter. Gitu, Dok. Makasih, dokter. Iya. Ya, makasih Pak. Jadi kalau tadi kita sudah mengatakan BIFAS tadi ya, BIFAS itu adalah yang tanda-tanda yang mungkin full blown atau benar-benar tampak nyata. Namun ada kalanya kita juga harus mencurigai adanya stroke itu apabila mengalami seperti kesemutan ya. Kesemutannya itu yang bagaimana? Kesemutan yang separuh badan. Jadi kanan saja dari dari tangan itu sampai ke bawah itu hati-hati Pak. Jadi ada kemungkinan karena kita tahu tadi ya bahwa kalau yang kanan, otak kanan akan mensarafi bagian tubuh yang kiri, otak kiri maka akan mensarafi otak yang kanan. Nah, itu separuh badan Pak. Kalau dia mengalami mulai kebas ya, mulai kesemutan, kebas, kemudian nyeri, kadang-kadang juga ada yang nyeri. Jadi tidak selalu harus hilang rasa, tidak selalu. Kadang-kadang nyeri, tapi separuh badan. Itu hati-hati. Ya, atau mungkin ini mulai jatuh merot gitu ya, mulai merot itu juga kalau sudah separuh itu kita harus hati-hati. Oke, Dok. Ya, Ya, dokter. Makasih, dokter. ya, sama-sama. Oke, thank you pertanyaannya Bang Rudi. Mungkin Ibu Lia dulu ya. Ya, oke. Yes. Nanya apa? Ini Irwan menanya. Dokter Ya, silakan Mas Irwan. Assalamualaikum Fitri. Ya, Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau misalnya untuk pencegahan ya, kalau kita mengkonsumsi secara rutin misalnya salmon omega 3 gitu, apakah itu membantu? Satu. Kedua, kadang-kadang kalau orang punya sakit kepala, kadang-kadang itu kepala kita sakit kepala itu nggak tahu penyakitnya itu dasarnya apa. Jadi tadi melanjuti pertanyaan dari Mas Eko tadi itu, gejala-gejala struktur sakit kepala yang kadang-kadang sakit kepala itu juga apakah bisa salah satu indikasi nyeri gitu loh. Apakah salah satu indikasi untuk ke arah stroke? Sehingga kita harus juga berhati-hati. Terima kasih. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimanakah dengan omega 3 ya. Jadi memang kalau tadi mungkin saya sudah katakan bahwa salah satunya adalah tentang dislipidemi. Mungkin tadi saya tidak terlalu detail untuk menjelaskannya tentang dislipidemi. Jadi dislipidemi adalah di mana kadar lemak kita yang sangat tinggi, terutama lemak yang jenuh. Lemak jenuh ini yang bisa kita lihat mungkin LDL ya, yang sering diketahui kolesterol LDL. Kemudian juga ada triglycerid yang tinggi. Itu adalah musuh untuk pasien-pasien dengan stroke. Nah, untuk LDL ini biasanya banyak terdapat pada makanan-makanan yang lemak jenuh. Contohnya santan, kemudian gorengan dan sebagainya itu adalah macam-macam seafood dan sebagainya itu adalah lemak-lemak yang jenuh. Nah, kalau seperti omega 3 itu adalah jenis lemak yang tidak jenuh. Jadi kalau tubuh kita tuh sebetulnya masih membutuhkan lemak gitu ya. Jadi sebaiknya konsumsilah lemak-lemak yang jenis omega 3. Tentunya ini akan sangat membantu di mana kebutuhan lemak tubuh kita akan terpenuhi, namun tidak mengakibatkan terjadinya peningkatan daripada lemak jenuh yang merupakan faktor risiko daripada stroke. Kalau lemak-lemak yang jenuh ini, yang LDL itu tentunya akan meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya aterosklerosis. Kemudian kalau untuk triglycerid itu juga musuh kita. Kalau triglycerid yang tinggi itu mengakibatkan darah kita juga akan menjadi lebih kental.
Ya, kalau kita sering makan gorengan, kita sering makan yang enak-enak lah, yang seperti yang daging dan sebagainya, itu akan mengakibatkan kondisi daripada darah kita kayak kalau darah itu kental, tentunya aliran darah itu tidak akan selancar kalau dia kalau dia lebih liquid ya, lebih liquid. Kalau dia kental dari jantung menuju ke otak tentunya akan menurun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi masalah tentang nyeri. Tentang nyeri. Sebetulnya kalau nyeri itu biasanya merupakan penanda daripada ada sesuatu hal yang something wrong dengan pembuluh darah kita. Apa sih yang menyebabkan nyeri? Bermacam-macam. Contohnya aneurisma. Aneurisma itu ketika dia itu kalau saya pernah punya pasien itu kalau dia mengalami aneurismanya itu kumat, dia akan makin lama makin sakit ketika dia membesar. Jadi penanda daripada aneurisma bisa. Kedua adalah tumor, ya, tumor otak. Ketika itu terjadi nyeri kepala di satu sisi yang sama, maka kita harus curiga kedua ini, aneurisma dan juga tumor. Nah, ketika terjadi aneurisma dan tumor, tentunya akan mudah sekali terjadi stroke. Jadi nyeri otak yang bagaimana yang perlu diwaspadai adalah nyeri otak yang di satu sisi yang sama. Bukan bersifat general, bukan bersifat di seluruh kepala, tapi di satu sisi yang sama, dan mungkin makin lama makin parah ya. Jadi itu yang perlu jenis nyeri otak yang perlu diwaspadai untuk terjadinya stroke. Terima kasih, Dr. Fitri. Ya. Terima kasih buat pertanyaannya, Bu Lia dan Pak Irwan. Selanjutnya ada Ibu Emma. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Ya. Saya mau tanya ini tadi terkait dengan menopause ya? Ya. Menopause awal. Itu kira-kira usia berapa ya? Ya. Yang bisa menyebabkan stroke. Terus yang kedua, kalau ada riwayat lumbar itu yang saraf kejepit, itu bisa menyebabkan stroke juga kalau tidak dijaga atau tidak diobati. Terima kasih dokter. Ya, tadi yang pertanyaan pertama, apakah orang-orang yang dengan bagaimana tadi? Bagaimana kalau yang pertama tentang menopause ya? Ya. Iya. Jadi kalau menopause itu apakah menopause itu dikatakan paling umumnya adalah sekitar 45 sampai dengan 50 tahun, Bu. Umumnya 50 tahun ke atas. Jadi kalau dengan menopause itu akan mengakibatkan memang jadi kalau orang dengan haid itu dia mudah untuk pengertian lebih mudahnya adalah dia untuk membuat perdarahan kita lebih bagus karena kita selalu di situ ada estrogen yang tetap berfungsi ya. Kalau estrogen tetap berfungsi, maka jadi kalau orang haid itu estrogennya tetap bagus, Bu. Jadi orang haid itu estrogennya tetap baik. Begitu dia menopause, haidnya berhenti, maka estrogennya itu akan turun. Nah, estrogen sendiri memiliki fungsi yang baik sekali untuk pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini akan terjaga. Tidak terjadi suatu plak-plak itu akibat daripada estrogen. Namun begitu dia estrogennya dini, maka plak-plak itu mudah sekali tumbuh. Jadi tidak hanya karena lemak yang tinggi dan sebagainya, tapi juga ada peran daripada hormon yang berperan di dalam menjaga supaya tidak terjadi aterosklerosis. Kemudian kalau yang enggak, jadi menopause yang awal itu di bawah 45 gitu ya. Di bawah 50 ya, di bawah 50 Bu ya. Umumnya 50 ke atas. Iya. Kemudian Bu yang untuk yang tentang HNP ya tadi ya. Iya. Betul ya Bu ya? Tentang HNP ya. Lumbar ya. Iya. Iya, HNP atau saraf kejepit ya. Kalau saraf kejepit itu kalau bahasa kedokterannya adalah HNP. Hernia nucleus pulposus. Jadi dia di mana dia mengalami sarafnya itu terjepit ya, itu berbeda lagi Bu, karena kalau saraf yang terjepit itu adalah yang kena adalah pada di daerah tulang belakangnya
Itu di dalam tulang belakang itu ada sumsum tulangnya dan ada saraf-saraf yang keluar dari sana. Dimana kalau misalnya posisi daripada tulang belakangnya ini bergeser ya, maka dia akan mengakibatkan saraf yang keluar di antara tulang-tulang ini akan terjepit. Jadi ini tidak berhubungan dengan pembuluh darah, namun dia berhubungan dengan sarafnya langsung. Jadi tidak akan saraf perifer, ya, saraf tepinya, bukan saraf pusat. Terima kasih dokter. Iya. Terima kasih. Selanjutnya tadi Pak Indra atau Bu Najin yang mau bertanya ya? Makasih banyak Dokter Fitri penjelasannya tadi. Kita juga jadi tahu ya apa yang harus dilakukan kalau ada gejala-gejala. Pertanyaan saya, kalau multiple sclerosis itu kan ada sangkut pautnya dengan stroke ya? Ya. Itu ada apa diagnosa namanya cerebrovascular disease itu apa ya? Ya. Baik, multiple sclerosis itu adalah penyakit autoimun, Ibu. Jadi multiple sclerosis itu adalah penyakit autoimun, tetapi dia menyerang jaringan ikat daripada tubuh kita, sehingga kemudian terjadi pengkakuan, dan dia tidak hanya terbatas pada kulit, ya, kulit bisa jadi kaku. Kemudian organ-organ yang lain seperti organ hati, organ paru itu bisa mengalami sklerosis atau dia pengkakuan, sehingga fungsinya akan turun. Nah, penyakit-penyakit autoimun itu biasanya akan mudah sekali terjadi penggumpalan daripada darahnya. Sehingga memang orang-orang dengan multiple sclerosis itu memiliki faktor risiko untuk mengalami stroke. Cerebrovascular accident kalau kita ngomongnya, atau cerebrovascular disease ya. Kalau stroke itu sama dengan cerebrovascular accident atau CVA. Kita mengatakannya CVA kalau stroke itu. Kalau yang Ibu sebutkan dengan cerebrovascular disease itu tidak hanya stroke, namun juga untuk penyakit jantung koroner. Jadi dia lebih luas lagi cerebrovascular disease itu. Penyakit jantung, penyakit otak dan pembuluh darah. Jadi itu melibatkan apa? Stroke dan juga penyakit jantung koroner. Kalau Ibu ngomongnya CVA, cerebrovascular accident, itu sudah pasti khas untuk stroke. Kalau itu ada hubungannya dengan multiple sclerosis ya? Di cerebrovascular itu? Cerebrovascular disease ada, karena memang tadi saya sudah katakan bahwa multiple sclerosis itu orang-orangnya mudah mengalami penggumpalan. Kalau dia penggumpalan darah tadi dia bisa menyerang kemana? Bisa menyerang di dua tempat. Kalau tidak ke otak, bisa juga menyerang ke jantungnya. Nah ini kan nasabah saya kan kena multiple sclerosis ya. Tapi dia tuh sebenarnya nggak ada tanda-tanda sebelumnya. Emang sampai kayak gitu ya dok? Maksudnya nggak ketahuan? Iya, memang mereka adalah yang punya risiko. Dikatakan risikonya cukup tinggi untuk mengalami cerebrovascular disease. Walaupun dia tidak memiliki diabetes mellitus, tidak memiliki hipertensi, tidak, dia tetap ada orang-orang yang punya risiko sangat tinggi untuk mengalami stroke dan penyakit jantung. Ya, jadi dia itu lagi jalan-jalan ke Bandung, tiba-tiba kayak mau pingsan gitu loh dok. Terus udah gitu dibawa ke dokter apa segala macam, berapa hari rawat inap, diagnosanya awalnya ya cerebrovascular itu, habis itu tau multiple sclerosis gitu. Jadi agak kaget juga gitu, gimana kok gejalanya tuh bukan yang ada lama dulu gitu ya, tapi tiba-tiba dan dia nggak tahu gitu. Ya, mungkin multiple sclerosisnya sudah duluan itu Bu. Jadi kadang-kadang memang sulit untuk mendiagnosis multiple sclerosis, tidak semudah itu. Hanya orang-orang yang memang biasanya penyakit tapi memang biasanya mungkin cerebrovascular disease-nya ini adalah disebabkan karena multiple sclerosis yang mungkin tidak terdiagnosis sebelumnya. Menurut saya gitu. Oke, kalau itu tapi dia sekarang jadi kayak tangannya agak jarinya suka tebal ya, baas nggak rata gitu ya. Iya, betul. Dan emosinya memang agak terganggu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kayak gitu memang sama sekali kalau orang yang nggak ngerasa itu nggak ketahuan ya gejalanya. Untuk yang sebelum-sebelumnya, iya, memang kadang-kadang kalau jadi jahatnya kalau autoimun tuh memang kadang-kadang kita tidak bisa menebak ya.
Jadi kadang-kadang memang kalau saya punya pasien dengan lupus itu, dia lupus hanya datang dengan kelemahan badan separuh. Jadi kadang-kadang dia salah diagnosis. Setelah kita lihat, ternyata stroke-nya itu dasarnya adalah lupusnya. Jadi bagaimana penanganannya? Maka dua-duanya harus ditangani. Lupusnya ditangani, kemudian stroke-nya juga ditangani. Jadi ada dua penyakit yang, jadi ketika si autoimun ini flare itu artinya dia kambuh ya. Ketika dia penyakit autoimun itu kambuh, maka dia bisa mengakibatkan stroke yang mendadak. Jadi memang seperti itu kalau penyakit-penyakit autoimun. Kalau untuk pencegahan dengan tes lab gitu bisa nggak sih, Dok? Tadi bisa mungkin dengan antitrombin 3 itu untuk ininya ya, untuk penggumpalan. Kemudian protein C, protein S itu bisa. Kemudian sama untuk penyakit penyakit yang di multiple sclerosisnya juga ada nanti untuk penetapan diagnosisnya. Walaupun itu tidak semua orang bisa, Bu. Jadi memang itu pemeriksaan yang khusus untuk multiple sclerosis. Banyak orang. Dasar kalau kayak autoimun kan emang susah ya ketahuannya gitu. Yeah. Kan kebanyakan sih perempuan ya. Karena emang saya udah kena lupus juga, ternyata stroke saya juga stroke sama ginjal ya kalau nggak salah. Jadi itu agak kaget juga gitu, ternyata baru tahu bisa nyampe ke itu. Kiranya kalau lupus ada juga lupus yang teman saya juga survive sampai sekarang, dia ya paling kalau kambuh nggak bisa jalan gitu aja, tapi nggak sampai yang ke stroke view. Bahan kita dengan mungkin cek lebih dini, lebih awal gitu kan melalui lab, tapi yang ringan dulu itu bisa nggak sih kedeteksi, Dok? Bisa juga, Bu, dengan anates itu juga bisa. Jadi ada anaprofile ya namanya. Jadi untuk pasien dengan lupus itu menggunakan anaprofile biasanya. Tapi tidak semua lab bisa. Jadi memang lab-lab yang khusus itu yang bisa, dan pembacaannya pun harus orang yang memang ahli di bidang itu. Oke. Nah terus aku pernah dengar juga bahwa hal-hal kayak gitu itu kayak kekurangan vitamin D3 ya, Dok? Vitamin D3 dikatakan melindungi terhadap terjadinya penyakit autoimun. Jadi penelitian terakhir memang vitamin D3 cukup baik hasilnya untuk pasien-pasien dengan penyakit autoimun. Jadi untuk mencegah flare up dan sebagainya bisa dengan menggunakan vitamin D3. Oke, makasih banyak Dr. Fitri. Ya. Oke, thank you Bu Nadine pertanyaannya. Lanjut ke selanjutnya ya. Ada izin ya? Yes. Oh ya, Bu Dokter mau nanya nih. Kan tadi Bu Dokter bilang bahwa stroke itu juga gak hanya orang tua ya, maksudnya usia muda. Bahkan saya juga pernah baca anak-anak pun kena stroke ya. Nah itu biasanya penyebabnya apa ya, Dok? Kalau untuk usia muda atau anak-anak? Ya, kalau usia muda biasanya karena ini perdarahan bisa, jadi trauma, jatuh gitu ya, dia jatuh, kemudian terjadi perdarahan, itu bisa mengalami stroke. Kemudian tadi aneurisma itu juga bisa, jadi kalau masih kecil itu mengalami aneurisma, dia pecah ketika mungkin main bungee jumping ya, jadi hati-hati kalau misalnya kita shaking juga, itu baby shake itu juga hati-hati. Kemudian juga bisa karena infeksi juga sering, ensefalitis, meningitis, biasanya penyebabnya TBC, itu paling sering ya. Itu bisa, kalau di Indonesia memang TBC masih banyak sekali. Kemudian mungkin karena kelainan pada saat lahir ya, jadi infeksi-infeksi yang lain pun itu bisa juga mengakibatkan terjadinya stroke yang iskemik. Jadi semua penyakit infeksi, bahkan yang sekarang ini COVID gitu ya, itu ada juga pasien yang datang dengan keluhan stroke. Jadi infeksi berat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya stroke. Jadi jangan mengatakan bahwa nggak mungkin deh orangnya sehat gitu ya. Tapi infeksi berat pun bisa mengakibatkan stroke melalui jalur pembekuan darah. Jadi ketika ada infeksi, ada bakteri, itu tubuh kita akan ada suatu respon, yaitu mengakibatkan pembekuan darah. Sehingga kemudian manifestasi klinisnya persis seperti stroke. Ya. Berarti banyak juga ya, Dok, penyebabnya ya untuk anak-anak atau usia masih muda ya? Banyak. Jadi itulah makanya pada saat ini kita mengadakan hal ini mungkin untuk mengetahui bahwa
mitos dan fakta tentang stroke ini. Iya ya. Oke, terima kasih dok. Iya. Pertanyaan Cicin. Nah mungkin ini sepertinya pertanyaan terakhir ya teman-teman mengingat waktu. Jadi untuk sesi tanya jawabnya saya tutup ya teman-teman ya. Oke Elda, selanjutnya kita ada acara apa nih Elda? Mungkin kita rangkum dulu ya. Ya, sebelumnya mungkin kita rangkum dulu ya Bu Lavi dari tadi yang udah dibicarakan oleh Bu Dokter ya. Ya. Ya, kalau yang bisa saya simpulin nih Bu Lavi, saya juga baru tahu ya kalau ternyata stroke itu nah terus gak hanya menyerang di usia tua, tapi ternyata anak-anak pun bisa ya. Dan banyak rebahan atau duduk itu juga beresiko ternyata. Saya juga baru tahu nih Bu Lavi ya. Karena saya termasuk banyak duduk sama rebahan nih gitu. Kayaknya harus lebih olahraga ya jadinya ya. Masyarakat kota ya dari kena macet di jalan, dia duduk terus lalu sampai di kantor. Ketemunya sahabat kita duduk gitu ya, ngobrol duduk gitu ya. Wah ini ternyata beresiko juga gitu. Oke. Nah lalu ini juga ya perlu diketahui dan perlu diwaspadai itu yang di fast tadi ya. Ya betul, tanda-tandanya ya Bu Lavi ya. Speech time itu adalah faktor-faktor yang sangat krusial yang mesti kita ingat dan kita waspadai ya. Apabila ada faktor-faktor tersebut kita lihat di teman kita atau di keluarga di rumah ya. Iya betul. Walaupun hanya sedikit saja itu lebih baik langsung ke rumah sakit ya, karena dalam 10 menit ada 20 juta sel otak yang bisa rusak ya terlambat. Jadi kayaknya udah ada tanda-tanda juga harus sering medical check up kali ya Bu Lavi biar lebih amannya ya kalau udah ada tanda-tanda sedikit gitu ya. Jangan meremehkan gitu. Ya medical check up itu penting ya tadi ya karena bisa mengetahui tingkat lemak darah dan lain-lain ya. Betul. Oke, nah menarik sekali ya ini ya acaranya ya Elda ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi nasabah juga rekan-rekan kita ya. Dan juga Bu Lavi acara seperti ini tuh akan terus kita adakan ya Bu Lavi ya. Betul. Nasabah-nasabah atau tamu-tamu yang sudah kita undang mungkin next bisa ikut lagi untuk acara-acara berikutnya ya Bu Lavi ya. Ya. Nah untuk acara berikutnya itu kita juga ada tamu spesial juga ya. Untuk Rabu depan ya Bu Lavi ya. Temanya bukan kesehatan tapi lebih ke ya. Mungkin bisa cerita sedikit Alda. Iya, jadi Rabu depan tanggal 29 April ya jam 10 pagi sampai jam 12 pagi kita ada bincang-bincang nih tentang business wisdom ya. Yaitu bersama dengan Bapak Joni Rahmat. Jadi beliau ini profil pebisnis sebenarnya ya Bu Lavi ya. Ya betul. Nah di mana beliau ini dari Akademi Ilmu Pelayaran nih Bu Lavi, wow ya. Dan riwayat pekerjaannya pokoknya pelaku bisnis, ada Direktur Utama PT Citra Buana ya, Dirut Mabua ya, Harley Davidson Bu Lavi ya. Jadi benar-benar pembicara yang luar biasa nih Pak Joni Rahmat. Jadi jangan sampai dilewatkan juga untuk kita semua nih Bu Lavi untuk minggu depan ya, hari Rabu ya. Ya betul sekali, ada judulnya Business Wisdom ya oleh Pak Joni Rahmat. Tanggal 29 April jam 10 sampai jam 12 siang. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman acara kita ini selalu kita liput di In-Company TV ya Bu Lavi. Ya, jadi kita ada In-Company TV ya, mungkin bisa dilihat-lihat lalu di-subscribe ya teman-teman ya. Ya bisa dinonton lagi nih di YouTube channel nanti ya, di-like, di-subscribe ya, dibagikan suaranya pelan-pelan deh kayaknya saya. Ya, silahkan dilihat, kita ada di YouTube channel In-Company ya. Ya, In-Company TV. Ya. Oke, teman-teman.
mungkin acara siang ini oleh Dr. Ardiarini Safitri sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, dan terima kasih kembali untuk Dr. Fitri yang sudah meluangkan sama-sama. Ya, bermanfaat. Ya, dan berbagi ilmu bersama kita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you semuanya. Makasih dokter. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Pagi. Oke, sudah ada tambah. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat berbagi dok. Terima kasih.